adalah perbedaannya. Kalau di umroh itu kan nggak ada Arafah, Mina, ya, Musdalifah, nggak ada itu. Dan pada umroh umumnya saya rasa nggak begitu berat, ya. Tetapi haji ini diminta untuk benar-benar kesehatan fisiknya luar biasa, harus sehat, ya. Bukan hanya jamaah-jamaah lansia, tetapi jamaah-jamaah yang memang kondisi fisiknya sebelumnya sehat tiba-tiba bisa ngedrop di sana, Pak. Jadi kita upayakan mudah-mudahan ini di as-sunnah semua jamaahnya. Alhamdulillah sih tahun kemarin sehat semua ya, Pak. Dari as-sunnah alhamdulillah, karena beliau ini kan termasuk petugas juga ya. Selain pembimbing ibadah juga petugas, punya kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh jamaah kloter. Ya, tapi alhamdulillah jemaah as-sunnah yang dibimbing oleh Pak Haji Ustadz Asmi, alhamdulillah sehat semua. Ya, mudah-mudahan ini sehat semua ya Bapak Ibu ya. Amin, insya Allah. Kita semua nanti dalam kondisi sehat sehingga pulang dalam keadaan juga sehat. Sedikit informasi lagi dari saya kebetulan juga dokter pemeriksa kesehatan haji di Kota Bekasi, di Puskesmas Cikiwul. Kalau Bapak mungkin tahu, di Bantar Gebang ada Puskesmas Cikiwul. Di waktu saya di Puskesmas Harapan Mulia di Jambi juga selama 10 tahun sebagai petugas kesehatan untuk melakukan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan haji. Satu hal inti pokok adalah bahwa kadang jamaah nggak menyadari dia punya penyakit. Ya, itu intinya biasanya. Kenapa? Karena kebanyakan calon jamaah ini melakukan pemeriksaan kesehatan MCU secara keseluruhan itu sewaktu mau melakukan kegiatan haji. Banyak di antara Bapak Ibu mungkin yang belum pernah melakukan cek keseluruhan, ya. Karena memang mungkin yang di perusahaan ini sering tiap tahun dilakukan pemeriksaan kesehatan haji, tapi juga ada jemaah-jemaah haji, calon jemaah haji yang belum sama sekali pernah melakukan pemeriksaan kesehatan. Kadang ada yang memang kondisinya merasa sehat karena nggak pernah sakit, ya. Sehingga pas dilakukan pemeriksaan kesehatan tiba-tiba, loh, kok saya punya gula, darah tinggi, kolesterol, tiba-tiba kok ada jantungnya membesar. Nah, itu sering kita temui di waktu melakukan pemeriksaan kesehatan jemaah haji. Pada tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu semua, itu untuk istitoah nggak terlalu susah tahun-tahun sebelumnya. Tetapi 2 tahun belakangan ini luar biasa ketatnya. Ya, ketat benar. Kenapa saya bilang ketat? Ada satu pemeriksaan yang dulu belum pernah ada, saat 2 tahun ini ada. Ada yang pernah tahu, Bu, Bapak, pemeriksaan apa itu? HbA1c. Diabetes. Dulu diabetes itu kita periksa cuma gula darah puasa, gula darah sewaktu, gula darah postprandial. Tapi saat ini pemeriksaan HbA1c dan itu menjadi patokan. Ya. Kenapa saya bilang patokan? Karena HbA1c agak susah benar nuruninnya. Karena perlu waktu kurang lebih observasi 3 bulan. Paling cepat bisa turun 1 bulan. Sedangkan waktu pelunasan tinggal sebentar lagi nih. Ya. Ada gelombang kedua, tahap 2. Itu juga waktunya sempit. Jadi diharapkan nanti mungkin hanya sekedar informasi, kalau memang Bapak Ibu nanti pemeriksaan HbA1c-nya ternyata tinggi, di atas 10, harus lebih ketat lagi untuk melakukan dietnya, pola hidupnya, istirahatnya. Itu harus benar-benar dijaga. Kenapa? Karena nanti di sana itu kita melakukan pemeriksaan gula ulang. Ya. Jadi Bapak Ibu kepala jemaah haji ini yang punya riwayat penyakit gula, penyakit darah tinggi, kita cek ulang lagi. Karena 2 faktor tadi yang beresiko untuk timbulnya penyakit serangan jantung. Ya. Yang tiba-tiba lagi dari
dari umroh nih misalnya sebelum haji ya, kan ada tuh yang dia di gelombang 1 ke Madinah, kemudian gelombang 2 langsung ke Mekah. Sebelum pelaksanaan ibadah hajinya kita berumroh kadang. Pulang dari Masjidil Haram karena terlampau dipaksa, tiba-tiba ngedrop, udah jatuh, ya, serangan jantung. Karena tingkat prevalensi untuk timbulnya penyakit jantung itu tinggi di sana. Kenapa? Karena faktor kelelahan. Faktor kelelahan. Memang sangat lelah, capek. Kedua, faktor istirahat. Karena istirahat kadang kita dipaksa untuk melakukan ibadah. Karena hitungannya gimana? Haji mumpung masih di sini. Semua ibadah dikerjakan. Kadang kita sudah coba larang, petugas kesehatan coba larang nih, Bapak Ibu yang punya penyakit resiko tinggi untuk serangan jantung, coba ditahan, jangan sampai ibadah berlebihan, tapi nggak bisa. Ya, kenapa? Karena keinginan untuk ibadah itu sangat tinggi di sana. Jadi dari saat ini diupayakan kesehatan Bapak Ibu semua harus dijaga. Ini mulai saat ini. Kenapa? Karena waktu kita kurang lebih tinggal 4 bulan ya. Ya, tinggal 4 bulan lagi. Ya. Jadi yang apalagi yang lansia, yang beresiko. Karena yang lansia pasti penyakit-penyakitnya sudah sebagian mulai timbul, ya, penyakit metaboliknya terutama. Jadi kita upayakan untuk dijaga kesehatannya, fisiknya, karena bukan hanya kegiatan spiritual di sana, tapi juga kegiatan fisik. Ya, untuk kejadian banyak jemaah haji waktu itu tahun ini yang mereka selesai dari pelaksanaan Arafah kan ke Musdalifah. Dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina. Dari Musdalifah nggak dapat kendaraan. Kenapa? Karena kendaraan bisnya itu berebutan. Nggak bisa terorganisir lagi. Masuk ke bis itu berlebutan, sehingga banyak jemaah yang terpaksa untuk jalan dari Musdalifah menuju Mina. Ya, faktor-faktor usia berpengaruh di situ. Yang muda aja kadang daya tahan tubuhnya menurun karena saking capeknya. Kemudian yang kita coba untuk ada istilah murur, Pak. Yang dia punya resiko tinggi serangan jantung, yang dia nggak berhenti, nggak ikut turun bisnya di Musdalifah, sehingga dia cuma hanya berhenti di Mina sebentar, di Musdalifah sebentar langsung menuju Mina. Tapi ada sebagian jemaah yang merasa badannya sehat, sehingga dia nggak ikut murur. Ini sangat beresiko. Kenapa? Karena nanti pas dia melakukan kita mabit di Musdalifah tadi, besoknya harus berebutan naik kendaraan bis untuk menuju Mina. Sedangkan itu padat sekali tuh jadwalnya. Akhirnya nggak jalan sama sekali bisnya, mereka bareng-bareng jalan menuju Mina. Habis sampai Mina kan harus melakukan ya lempar jumroh. Langsung lempar jumroh, jalan lagi 8 kilo. Luar biasa. 8 kilo pulang pergi ya. Jadi kegiatan fisik yang luar biasa. Saya di sana kemarin antar jamaah itu kita coba men-screening semua jamaah yang risiko tinggi untuk ikut murur. Masukkan ke dalam bis, sudah selesai semua jamaah baru kita jalan. Sekitar jam setengah 1 saya baru bisa naik bis terakhir. Naik bis terakhir bersama jamaah yang terakhir. Setelah sampai di Musdalifah, itu berhenti sama sekali bisnya. Nggak bisa jalan. Sampai Mina jam 11. Dari jam 1. Jam 1, jam 11. Sekitar berapa jam tuh Pak? 10 jam di bis. 10 jam di bis perjalanan karena nggak bisa jalan sama sekali. Jadi bisnya tuh muter-muter. Kita sempat diakali sama orang Arab ya. Di sana kalau nggak ada yang bisa bahasa Arab, kita terkendala bahasa ya. Jadi bisnya itu maksa untuk jamaah murur ini turun di Musdalifah. Saya menolak, jangan turun di sini karena ini jamaah semua jamaah risiko tinggi. Kalau sampai turun,
beresiko. Ya. Akhirnya kita dibawa muter-muter-muter. Kemudian setelah sampai muter-muter, dibilang sudah nyampe ke Mina. Saya bilang belum, ini Mina masih jauh. Akhirnya kita negosiasi, alhamdulillah teman dari Irian itu bisa bahasa Arab sedikit-sedikit. Jadi negosiasi, ada sedikit pemberian, akhirnya mau. Mereka jalan lagi, pas mau keluar dari sana langsung berhenti bisnya. Jam 6 waktu itu. Nggak bisa bergerak sama sekali bis. Banyak jamaah yang jalan, semuanya jalan menuju Mina. Jadi saya pikir nggak mungkin ini jamaah kita ini suruh jalan begini, ini masih jauh nih. Sampai sana pasti nanti penyakit resikonya timbul, ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau sudah dipanggil, insya Allah kita semua sehat, ya. Yang penting kita ikhtiar aja ya Bapak Ibu ya, jaga kesehatannya. Nah, saya juga diberikan tugas untuk melakukan pembinaan kebugaran. Ya. Jadi nanti para jamaah, calon jamaah ini, nanti selama menjalankan ibadah haji itu kan ada proses namanya perjalanan. Dari asrama haji menuju Arab Saudi. Ya. Proses ini memerlukan waktu naik pesawat itu kurang lebih 10 jam. Ya. 10 jam, selama di perjalanan pasti kita duduk terus ya Pak. Betul ya, duduk. Paling kalau berdiri hanya untuk kamar mandi, toilet. Atau kalau kita dapat pesawat dari Arab Saudi itu ada musolanya kecil di belakang. Tapi kalau Garuda nggak ada. Jadi nanti ya gitu kegiatannya, hanya duduk lama kemudian berdiri ke toilet. Ya. Jadi resiko untuk timbul penyumbatan pembuluh darah itu sangat besar, terutama pembuluh darah yang ada di kaki, ya. Karena kita nggak bergerak. Bayangin, yang punya pengakuran di tulang sendi lutut nggak bergerak, sekalinya berdiri kaku, sakit. Nanti pas lagi turun dari pesawat juga dipaksa untuk jalan, jauh jalannya menuju bis, ya. Yang memang nggak pakai kursi roda nggak dibantu, jalan sendiri. Yang pakai kursi roda ada mobilnya, dibantu sama kursi roda, naik kursi roda kita dorong, ya. Kalau yang dari ini dibantu sama bagikar, ya, untuk masuk ke dalam kendaraan, ke dalam pesawat. Tapi yang memang saat ini mungkin hanya sakit-sakit sedikit, jalan. Ya. Jadi para jemaah diminta untuk berjalan terus-menerus setiap hari. Jadi latihan kita nanti kalau bisa setiap hari Bapak Ibu dari sekarang mulai untuk latihan jalan. Ya. Minimal tiap hari 20 menit. Bisa ya? Bisa, Bro. Jalan 20 menit keliling aja, perumahan gitu, keliling ya sambil silaturahmi, negor-negor ya, tetangga. Alhamdulillah melatih sendi lutut ya supaya memang nanti nggak begitu kaku pas waktu kegiatan ibadah. Yang selanjutnya itu jangan lupa jangan terlalu dipaksakan, terutama yang punya penyakit osteoporosis, osteoartritis ya, penyakit-penyakit tulang dan sendi itu jangan terlalu dipaksakan untuk melakukan kegiatan yang berlebihan. Kalau memang 20 menit nggak bisa ya 10 menit ya. Atau sambil duduk digerak-gerakan kakinya, olahraga rutin, ringan. Nanti saya ajari gimana caranya melakukan senam peregangan ya. Senam peregangan ini kita lakukan di pesawat untuk melemaskan otot leher, ya, otot lengan, otot pinggang, dan otot kaki. Itu harus rutin dilakukan selama menjalankan kegiatan ibadah haji. Selama di pesawat ini 10 jam, berarti kita harus melakukan peregangan setiap 3 jam. Berarti sekitar 3 kali. Ya, 3 kali. Nah, dia akan diinformasikan sama petugas kesehatannya di pesawat untuk melakukan kegiatan peregangan. Tapi paling diinformasikan cuma sekali 2 kali. Ya, setiap 3 jam. Tapi nanti kalau misalnya nggak ini, Bapak kerjakan sendiri, lakukan sendiri. Ya, supaya apa? Supaya nggak terlalu banyak juga jemaah haji yang nggak mau duduk, jalan di pesawat ada yang jalan-jalan. Nggak apa-apa Pak, tapi asal jangan bikin gaduh, keributan. Ya. Misalnya dari ujung sana mau toiletnya di depan aja supaya agak bergerak, boleh.
jalan ke depan sambil nanti lihat-lihat mungkin ya ada saudara atau apa yang di depan posisi duduknya gitu. Karena mungkin nanti jamaah karena banyak ada sekitar 400-an satu kloter ya, kita kan di jamaah sunnah ada berapa ya saat ini? 80 ya. 80 berarti kan hanya sekitar seperlimanya ya. Jadi seperlimanya dari satu kloter. Jadi diupayakan nanti kita berlatih lah ya kegiatan untuk peregangan otot kaki dan tulang-tulang. Kita mulai ya Bapak ya. Kita latihan untuk senam peregangan. Sama gitu. Ya. Ada. Bisa Pak? Iya. Hah? Iya gini kan? Iya. Ya. 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 Senamnya singkat, 8 gerakan. 8 gerakan, 8 hitungan. Ya. Boleh dilipat gandakan 2 kali 8 hitungan, boleh 3 kali 8 hitungan, tapi intinya adalah 8 inti gerakan. Gerakan yang pertama adalah gerakan kepala. Ya. Karena ini kan kita duduk begini nih, ya, posisinya. Ya lama kan ya, ini pasti otot leher kaku semua ya. Ya. Jadi 2 jam aja kita duduk aja kadang otot leher nih kaku Bapak. Jadi gerakan yang pertama itu meregangkan otot leher bagian belakang. Ya. Dengan apa? Dengan menarik kepala ke bawah. Ya, bisa ya Pak? Coba, yuk kita coba. 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kalau misalnya masih ngerasa masih kurang enak, lagi, ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ini untuk meregangkan otot di bagian belakang. Ya. Jangan hanya menunduk, tapi ditarik. Gitu. Ya. Ditarik dengan ini, fungsi tangan ini adalah untuk menarik. Gitu. Jadi supaya di sini otot belakang ini ketarik gitu. Ya, teregang. Gerakan yang kedua yaitu menoleh ke kanan untuk menggerakkan otot, sama juga otot leher. Menoleh ke kanan, kan hanya menoleh begini. Kita dorong dengan telapak tangan sebelah kiri. Ya, bisa di pipi, taruh di pipi, didorong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ini kan kerasa nih Bu ya. Pak ya, kerasa ya. Sebaliknya juga gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada otot leher. Di samping sini nih ada pembuluh darah besar. Pembuluh darah karotis. Ini pembuluh darah besar. Jadi kalau ada sumbatan pembuluh darah di sini, ya berarti beresiko untuk timbul penyakit-penyakit jantung dan saraf otak. Ya. Jadi biasanya kalau di ilmu medis itu kita periksa karotis, ditempelkan di sini. Wah, ada mur-mur. Nah, berarti ada masalah di jantung. Ya. Kemudian untuk yang kedua itu menggerakkan sama otot leher masih, kepala disenderkan ke bahu. Kemudian ini tangan sebelah kanan menarik kepala ke arah sebelah kanan. Ya, hitungan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kerasa ya Pak? Ya. Kemudian yang selanjutnya sebaliknya. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, otot leher sudah semua. Otot leher sudah semua. Sekarang gerakan yang keempat adalah gerakan untuk lengan. Ya. Gerakan lengan ini untuk meregangkan lengan-lengan sama sendi di bahu supaya pergelangan lengan ini nggak terlalu kaku.
Gerakannya adalah menarik tangan kanan ini ke arah sebelah sini, ya, ke kiri. Kemudian ini tangan sebelah kiri menempelkan, tarik ke sebelah sini. Jangan terlalu dipaksa. Begini ya Pak. Nah, hitung sampai ini lurus saja Pak. Hitungan ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa? Ya, agak maju. Misalnya Bapak agak maju di depan, yang belakang agak mundur gitu ya. Ya. Kalau misalnya mudah-mudahan sih nggak kena ya Pak. Tapi kemarin sih nggak ada, alhamdulillah nggak kena. Begini juga nggak apa-apa nih Pak. Gini, ya. Ini ya. Nggak mesti harus begini, nggak apa-apa. Yang penting ini bergerak begini ya. Ini kedorong ke belakang. Ini kan begini bisa juga kedorong ke belakang. Ini juga bisa kedorong ke belakang. Seenaknya aja nanti, mudah-mudahan di pesawat senyamannya aja. Sebaliknya Bu, ya tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Sudah mulai kerasa nih di sini. Ya. Kemudian gerakan selanjutnya adalah ini tangan diangkat ke atas. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langsung ke depan Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Gerakan selanjutnya tetap masih gerakan lengan. Cuman ini lengan yang sebelah kanan kita taruh di belakang. Bisa ya Bu? Pak, ya. Ya, yang ini ditarik ke belakang. Boleh di siku kalau nyampe, boleh di sini juga. Senyampainya aja, senyamannya. Ya. Gerakan hitungan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Itu gerakan untuk lengan. Kemudian gerakan untuk paha. Ya, gerakan paha kita ini sama kaki ya, sama pinggang ya, gerakan pinggang. Karena posisi di pesawat duduk, jadi sama kayak gini. Ini diangkat paha yang sebelah kanan diangkat ke paha sebelah kiri. Gitu. Gak apa-apa sambil duduk Pak, boleh. Gini, yuk saya ajarin. Kalau misalnya posisi kita misalnya lagi di musola nih, ya kan di masjid misalnya, habis sholat, kemudian kita melakukan gerakan peregangan di kaki. Bisa langsung diangkat begini aja. Ya, silakan. Bapak Ibu bisa disilangkan kakinya, ya. Kemudian pinggang diarahkan ke sini. Bisa? Ya, hitungan ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebaliknya, pindahkan kakinya. Hitungan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Untuk meregakan pinggang. Ya, pinggang ini berasa, kalau misalnya kita agak narik itu mungkin mulai berasa. Karena nggak boleh banyak gerakan berlebih di pesawat ya. Kemudian juga waktu di masjid kan bisa aja kayak gini sambil retak-retak boleh ya, silakan. Gerakan yang terakhir, ini gerakan terakhir karena kita posisinya kan duduk ya. Di pesawat gerakan duduk. Nah ini sebenarnya hanya untuk tapak kaki daerah tungkai bawah itu supaya ototnya nggak terjadi kekakuan pada otot, karena kebanyakan itu karena duduk terlalu lama sehingga sumbatan pembuluh darah di kaki tungkai itu berbahaya ya. Jadi kalau sampai timbul sumbatan pembuluh darah di kaki, apalagi buat ibu-ibu nih, kenapa kan ibu-ibu pakai kaos kaki ya? Ya, kaos kaki kadang kaos kaki baru, kaos kaki kita kalau baru kan kenceng bener ya Bu, ngikat banget ya. Jadi kalau misalnya terlalu lama, kaki terlalu diikat begitu,
Sudah nggak bergerak, diikat lagi. Pasti aliran darahnya akan terganggu. Terjadi sumbatan. Apalagi kalau yang punya resiko kolesterol, penyumbatan pembuluh darah, itu lebih beresiko di bawah. Jadi, mungkin sekedar informasi tambahan, nanti yang mau berangkat, kalau bisa, jangan terlalu kencang kaos kakinya. Kalau kencang, dibuka. Ya, dibuka di pesawat. Karena kan pesawat dingin ya, Bu. Banyak tebel banget kaos kakinya, ditebel ini, pakai ini tebel. Karena kita 10 jam lumayan agak dingin. Jadi, kalau bisa nanti kalau memang udah kerasa nggak enak, dibuka kaos kakinya. Ya. Kemudian banyak digerak-gerakan. Jangan sampai nanti timbul sumbatan di pembuluh darah di kaki. Gitu. Ya, gerakan terakhir adalah gerakan menggerakkan. Ini kita posisinya duduk di masjid aja, Pak. Jadi kalau ya, oh boleh ya, di pesawat. Pesawatnya bisa diangkat-angkat. Ya. Dah. Oh, keinjak, Pak. Jadi ini karena posisi kita kan di pesawat ya. Jadi karena posisinya di pesawat, maka penggerakannya hanya mengangkat aja, Pak. Menjinjit gini, mengangkat. Ya. Jinjit, kemudian diletakkan. Hitungan 8 ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau duduk begini gimana? Kalau duduk begini, mungkin begini, Pak. Ya. Nah, ya, bisa kita angkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gini, ya. Nah, misalnya kaki nih, misalnya kaki, Pak. Ya, kan mungkin Bapak Ibu nggak ngelihat kaki saya di sini. Misalnya ini kaki, hanya digerakkan gini, diangkat, kemudian 1, nah didorong. 2, nah ya. Kakinya gitu ya. 1, 2, 3. Nah, kalau mau gerakan tambahan silakan, diputar-putar juga boleh. Ya. Kakinya ini diputar-putar boleh. Ya. Itu gerakan tambahan. Silakan Bapak Ibu nanti rutin dikerjakan di pesawat, minimal dikerjakan 3 kali ya. Karena bagusnya kegiatan peregangan itu dikerjakan tiap 3 jam ya, karena resiko untuk terjadi sumbatan per 3 jam ya. Mungkin itu latihan peregangan yang dikerjakan selama di pesawat, kemudian nanti sewaktu di Arafah juga, karena Arafah kita banyakkan duduk, Pak ya. Di dalam tenda itu kan kita duduk lama ya. Kemudian nggak ada yang dikerjakan, mungkin yang mau jalan-jalan juga takutnya nyasar, karena itu semua tenda semua, kita nggak tahu tendanya di mana nih tendanya. Jadi sekali keluar bingung, mau balik lagi bingung, karena di sana banyak yang kesasar, Bapak Ibu. Ya, jemaah tuh banyak yang tersasar. Kadang dia masuk tenda orang, dia nggak tahu ini tendanya siapa, dia masuk aja tenda orang. Ya, kecuali yang punya handphone bisa tuh kita titikkan tenda kita di sini, titikkan, kemudian kita boleh jalan-jalan kemana, nanti kita ikutin aja ya titik yang tadi kita titik tenda. Itu waktu itu saya coba gitu juga, ada teman saya tendanya jauh bener, saya coba saya titikkan dulu tenda di sini, kemudian baru saya jalan cari teman di sana, temu teman lama, Pak, dia di Bintan. Alhamdulillah dia ibadah haji, jadi dia udah lama, saya sekitar hampir 18 tahun nggak ketemu ya. Jadi saya ke sana gitu, ketemu. Jadi kalau mau jalan-jalan misal di Arafah sambil kita kan ada tuh 1 hari kita sampai Arafah, besoknya tanggal ini baru di Arafah 2 hari ya. Hari pertama, hari kedua baru nanti hari ibadahnya di hari 9 Zulhijjah ya. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, silakan Pak.
Ini sebelum keberangkatan kita perlu latihan dulu ini Pak. Iya. Mungkin ada videonya yang bisa kita pelajari setiap harinya. Oh, iya. Iya. Videonya tolong di-share. Oh iya. Latihan di rumah. Oh iya, siap. Iya, siap. Terima kasih Pak. Iya, siap. Nanti videonya kita share ya ke para jemaah ya. Jadi ada video untuk pelatihan peregangan. Sebenarnya tadi namanya istilahnya peregangan, Pak. Peregangan. Ada lagi senam haji, ada. Senam haji banyak banget kegiatannya. Jadi gerak-gerakannya banyak senam haji. Ada yang gerakannya waktu berdiri, gerakan duduk, itu banyak. Hampir sama sih gerakannya, cuman banyak gerakan-gerakan tambahan untuk senam haji. Senam haji ini bisa dilatih di rumah kalau senam haji. Mungkin sambil habis kita melakukan kegiatan jalan tadi setelah 20 menit sambil istirahat kita lakukan kegiatan senam haji. Cuman agendanya yang berikutnya ya Pak Ustadz ya. Agendanya yang berikutnya nanti kita latihan senam haji. Saat ini kita coba latihan peregangan dulu ya. Peregangan untuk kegiatan yang memang perlu statis lama, gitu. Duduk lama, kemudian nggak bergerak lebih dari 1 jam. Nah, itu mungkin kegiatan-kegiatan tadi, kegiatan peregangan namanya. Itu Pak, nanti di-share di grup jamaah ya, grup jamaah ya. Ada lagi Bapak, Ibu? Ya. Ya. Oh ya. Ya. Tahun kemarin informasinya adalah haji yang panas terakhir ya, maksudnya musim panas terakhir. Tahun ini kemungkinan musim dingin. Informasinya tahun depan nih ya, 2026 informasi bahwa haji kondisinya musim dingin. Musim dingin berarti mudah-mudahan sih nggak panas ya. Tapi sedingin-dinginnya saya kurang tahu juga di sana karena kalau tahun kemarin kita keluar aja udah sakit kulit kena yang memang nggak biasa panas-panasan. Mungkin Bapak Ibu yang sering bekerja di dalam rumah, di kantor itu mungkin jarang kena panas. Memang kalau sekalinya keluar sakit di kulit ya. Tapi untuk informasinya tahun 2026 itu masuk ke dalam musim dingin. Kalau heat stroke itu memang kemarin kita upayakan semua jemaah itu jangan sampai terjadi kondisi kekurangan cairan, dehidrasi. Karena risiko timbulnya heat stroke. Makanya setiap jemaah diupayakan setiap 1 jam itu wajib minum. Dikasih oralit tambahan untuk dimasukkan ke dalam air minumnya, diminum setiap 1 jam. Sering kencing dong Pak Dokter. Ya nggak apa-apa, berarti bagus fungsi ginjalnya. Cuma permasalahannya kalau waktu di haram, itu kan WC-nya di luar, jauh. Nah kalau misalnya kita mau ke masjid, di sana kan banyak, di dalam tuh banyak air jam-jam. Pasti senang lah minum air jam-jam ya. Ya pasti nggak perlu dipaksa buat minum, karena di sana juga pasti kita pengen minum. Mudah-mudahan sih nggak masuk ke dalam musim panas ya untuk tahun 2026. Jadi kalau misalnya nanti ternyata musim panas, misalnya masih panas, Bapak Ibu yang mau keluar dari penginapan harus bawa minum. Meskipun di jalan banyak juga yang kasih minum ya. Tapi kan kita tetap harus bawa persiapan minum. Seenggaknya nanti kalau kita bawa minum, bawa botol minum, ya bisa kita tuang ganti air zam-zam bawa ke hotel di sananya, gitu ya. Jadi sehingga nanti jangan sampai lupa bawa minum. Takut kejadiannya adalah dehidrasi. Itu Bu. Heat stroke. Selama saya di
kemarin kegiatan satu kloter itu alhamdulillah nggak ada yang stroke, ya. Nggak ada yang stroke, cuman ya tadi mungkin ada yang lupa bawa minum, ternyata di sana kan banyak yang bawa, yang bagi-bagi air juga banyak. Terus di Haram juga banyak air zam-zam yang bisa kita langsung minum. Itu Bu. Ya. Ada lagi Bapak? Jadi intinya bahwa kita ini semua harus kondisinya harus sehat fisik, mental juga harus Bu. Jangan lupa, ya. Karena kegiatan pemeriksaan kesehatan itu saat ini juga dimasukkan kesehatan mental. Bapak udah pernah ke puskesmas sudah ya? Diperiksa nggak Pak kesehatan mentalnya? Bapak ingat nggak ditanya misalnya itu kesehatan mental tuh ditanya. Biasanya ditanya yang pertanyaan kesehatan jiwa ini ditanya dari pertanyaan 1 sampai 10. Sering sakit kepala nggak Pak? Nomor 1. Ya. Kemudian Bapak sering sakit perut nggak? Ya. Kemudian sering sedih nggak? Sering murung nggak? Kurang aktivitas? Gampang lelah nggak? Ada pertanyaan yang kalau Bapak jawab iya, itu tanda tanya buat kita. Bapak sering merasa sedih, kurang berharga, itu udah jangan-jangan ada gangguan depresi bisa. Gitu, jangan-jangan ada. Apalagi pertanyaan nomor 17. Dari 20 itu ada pertanyaan nomor 17. Ada keinginan buat mengakhiri hidup? Itu pertanyaannya ditanyakan nggak Pak? Tanyakan kan ya? Kalau nggak ditanyakan berarti Bapak ini sehat, berarti kita lewatin aja pertanyaannya. Karena gitu. Tapi ada juga pertanyaan yang kita harus tanyakan itu. Ada keinginan untuk mengakhiri hidup? Kalau enggak lah Dok, sering begitu. Wah, berarti Bapak sehat, Ibu sehat, alhamdulillah. Itu pertanyaan, 20 pertanyaan tadi namanya SRQ. Ya, pertanyaan untuk screening kesehatan jiwa. Jadi kita tanyakan lagi di situ. Kenapa? Karena ada di jamaah yang bawaannya marah-marah, ngomel-ngomel aja Bu. Semua orang diomelin, disalahin. Ada itu di grup haji saya waktu di sana, diomelin semua orang, direkam itu videonya. Ya Allah, ini berarti screeningnya nggak jalan waktu pas pemeriksaan. Karena di daerah kadang ada jemaah haji yang keluarganya terlalu memaksakan. Ya, cuma memang namanya panggilan ya Bu. Kadang lolos-lolos saja, kan kita nggak tahu. Kadang kita materi cukup, fisik bagus, sehat, sudah siap semua, tiba-tiba gagal haji ada. Ya, waktu itu ya, saya jamaah ada jamaah dari Asuna ya, bukan jamaahnya Asuna ini, ada keluarganya yang apa namanya Haji Furodah, iya Pak siapa yang anaknya mau nyusul tuh Furodah, lupa saya. Mau Furodah, jadi suami istri berangkat ibadah haji didampingi bukan yang anaknya juga ikut 2 yang kita dorong pakai kursi roda ya. Berdua ini ibadah haji suami istri, Bapak Ibu. Anaknya dua-duanya juga ikut ibadah haji tahun itu. Yang anak satu lagi mau ikut juga tapi belum masuk kota daftar haji furoda. Sudah nyampe di Arab Saudi, gak boleh masuk karena nusuk ya. Gak bisa masuk furoda Pak, gak bisa masuk. Di stop di waktu mau masuk ke Mekah dari Madinah. Balik lagi, dikembalikan lagi ke tanah air. Kan saya satu kamar tuh sama beliau nih, yang anaknya ini satu kamar. Sering telepon. Oh Pak Heru, ya Pak Heru. Saya satu kamar dengan Pak Heru nih. Anaknya sampai nggak enak mau keluar rumah karena dia mau pergi haji. Akhirnya ya sudah ditelepon sama bapaknya, gimana saya nggak keluar rumah nih katanya. Itu bapak itu yang tetangga sini nengok terus kok ada mobil kok rumahnya nyala gini ya. Ya
lampunya nyala ini, kayak kelihatan ada orang. Dia mau menyusul Haji Furoda, kan luar biasa. Sudah mampu semua segala sesuatu, tapi kalau belum panggilan nggak nyampe. Tapi ada jemaah kloter kami ini yang nggak bisa bergerak badannya sampai di sana. Pak Gunung. Ya, waktu di Arafah, di Mina, nggak bisa bangun aja, mesti dibangunin Pak. Makan disuapin, kan nggak masuk di akal. Kalau saya sebagai translator, ini gimana screeningnya ini kok nggak masuk di akal begini. Tapi sampai Pak, Bu. Ya, jadi nggak bisa berkecil hati kita karena semua itu istilahnya panggilan. Kalau sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, jangankan sakit ringan, sakit berat pun sampai di sana. Ya. Yang sakit berat pun sampai di sana pulang kembali sehat ada. Ya. Jamaah waktu itu saya lagi tidur malam, pas lagi istirahat, biasanya kan istirahat kita tutup pintu kamar. Ini tumben-tumbenan saya nggak ditutup pintu kamar hotel. Datanglah pembimbing ibadah Pak siapa tuh? Pak siapa? Bukan pembimbing ibadah haji yang dari ini. Pak dokter, ada jemaah yang mau meninggal. Udah sakaratul. Kaget saya dibangunin. Pak dokter, ada yang mau meninggal. Kaget. Iya, siapa Pak? Di kamar sekian, ayo kita ke sana. Matanya sudah ke atas, Bu. Sudah nggak sadar atas matanya. Ya. Bapak, Bu, istighfar. Ya. Nggak sadar, kaku semua dan sudah mau sakaratul. Keluarganya berdua nih, suami istri. Sudah kita pasang infus. Coba pasang infus, masukin obat-obatan sambil saya telepon ambulan untuk kita persiapan untuk bawa ke rumah sakit. Setelah masuk obat, sudah mulai bilang gitu, udah mulai berkeluar suaranya sedikit. Intensi responnya, tekanan darahnya tinggi, cuma nadinya nggak keraba, tensinya tinggi, keraba. Habis itu nggak lama, ambulannya alhamdulillah itu jam 2 pagi, ambulannya datang cepat. Biasanya lama banget ambulannya, karena kan satu sektor itu berapa hotel yang sakit bolak-balik antar ambulan cuma satu sektor bolak-balik. Lama responnya ambulannya, kadang bukan responnya lama, tapi mereka harus ngantar ke sana, kemudian jemput lagi, balik, macam-macam hotel, hampir semua. Ini jamaah pasti ada yang sakit. Dipindahkan ke ambulan, sadar, balik lagi. Saya udah bilang, Pak ini nanti kalau misalnya nggak balik lagi, nggak karena ada kondisi fisiknya Pak, kondisi vitalnya nggak baik, kita RJP ya, kita bantu tekan dada, tapi pindahin ke bawah. Ya dok, siap kata keluarganya. Ya dok. Kembali lagi. Kemudian dibawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit serah terima dengan dokter Arab Saudi. Habis itu saya tinggal. Saya boleh tinggal pergi. Besok baru berapa hari saya besok lagi ke rumah sakit, balik lagi ke rumah sakit untuk lihat kondisinya. Saya tanya, gimana Bu? Setelah dokter tinggal balik lagi kondisinya. Kolaps lagi, masuk ICU. Jadi setelah saya tinggal, balik lagi, langsung masuk ICU. Dari situ ICU kurang lebih 5 hari. Rencananya besok mau ke Madinah. Dok, gimana dok? Ini mau ke Madinah. Mau pindah, ini ibu saya gimana? Mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng ke Madinah. Kalau memang nggak bisa ke Madinah, ya mau nggak mau ibu ditinggal, nanti akan ada yang ngantar. Ya, ada dari petugas haji, nanti petugas kesehatan akan jemput bawa ke Madinah. Kalau saya, ya nanti ibu biasanya pilihannya kalau mau tinggal di sini boleh, mau ikut juga boleh. Ya, karena kan suami istri, boleh salah satunya bapak atau ibunya. Alhamdulillah 1 hari sebelum kita ke Madinah, boleh pulang. Serangan jantung, ada sumbatan pembuluh darah di otak, di scan itu ada sumbatan pembuluh darah.
Ternyata nggak tahu selama ini ternyata ada punya penyakit jantungnya. Jadi alhamdulillah sampai Pak, ya bisa pulang lagi. Ibadah hajinya kelar semua. Jadi jangan pesimis kalau nanti ternyata hasil kesehatannya kurang baik, kita berdoa aja. Mudah-mudahan karena punya waktu, ini evaluasi kesehatan kita bisa membaik. Ya. Karena saya gini, HbA1c itu susah bener nuruninnya. Ya. Kadang baru sebulan kita periksa, turunnya cuma 1. Kebanyakan nilainya di atas 10, 14, ada yang 16 kemarin pemeriksaan. Turunnya cuma 1. Tapi ada jemaah haji yang bareng saya, udah usia lanjut nih, nilainya 14. Ibu begini, iya dok, saya semangat. Kontrol, hampir seminggu berapa kali dia ke puskesmas cek gula. Hasilnya normal, cuman HbA1c kan nggak bisa dibohongin. Jalan tiap hari katanya, saya udah jalan, udah jaga ini, nggak mau makan sedikit ini. Pas mau pelunasan tahap kedua, datang itunya berkasnya. Ini dok, alhamdulillah 8 nilainya Pak. Bisa berangkat, padahal saya pikir nggak mungkin. Tapi keluar nilainya 8. Bisa ibadah haji. Ya, karena yang nggak mungkin dibuat kita, mungkin bagi Allah. Ya, jadi nanti yang mungkin belum keluar surat istitoahnya, ya mudah-mudahan secepatnya keluar. Yang harus melakukan evaluasi, mudah-mudahan evaluasinya hasilnya baik. Ya Bu. Iya, tuh. HbA1c adalah gula yang terdeteksi di dalam tubuh 3 bulan. Ya. Jadi kalau pola hidup kita 3 bulan berantakan, HbA1c-nya pasti tinggi. Apalagi yang punya penyakit gula tapi nggak kontrol, nggak rutin minum obat, pasti HbA1c-nya tinggi. Pertama adalah memperkuat otot-otot besar. Apa tuh Pak otot besar? Otot bokong, otot paha. Ini besar-besar ototnya. Caranya gimana memperkuat? Ya tadi jalan. Kita jalan, ini kan bergerak semua nih. Ini bergerak, paha bergerak. Ini memperkuat dan menambah massa ototnya. Kemudian yang kedua, konsumsi obat rutin. Jangan sampai obatnya disepelekan, obat gula apalagi. Harus rutin konsumsi obat. Tahun kemarin kita diskusi sama Prof yang dari haji, itu karena harus HbA1c harus tinggi nih. Akhirnya dianjurkan sama Prof ini konsumsi vitamin D dan konsumsi vitamin E. Ya. Kemudian yang kedua, minum obat itu ada obat metformin, Bu. Metformin 1000 mg. Boleh langsung 2 tablet atau 1 kali 2. Mungkin bagus sih kemarin 2 kali 1000. Tapi lihat-lihat ya Bu, gulanya ya, gula darah puasanya ya. Dilihat-lihat. Kemudian yang pakai insulin harus rutin cek gula darahnya setelah insulin berapa nih. Kalau memang kok turunnya nggak begitu drastis, konsultasi lagi sama dokternya. Kira-kira bisa dinaikkan nggak dosisnya, insulinnya. Ya. Konsultasi ulang. Pokoknya ini waktu sisa tinggal beberapa hari lagi, beberapa bulan lagi, kita upayakan kondisinya, kesehatan Bapak Ibu, tensinya, gulanya harus normal. Ya. Bisa Pak. Saya sudah lihat yang bisa. Tahun haji kemarin nih, yang bareng-bareng nih. Yang tadinya tinggi semua, pemeriksaan ulang kembali, bagus semua. Kenapa? Karena keinginan, motivasi. Motivasinya tinggi, mau berhaji, karena kita nggak tahu umur ya Pak. Kalau ditunda, ya nggak tahu umurnya. Kalau mau jalan tahun ini, tapi kondisi kesehatannya kayak begini. Jadi
harus punya motivasi, harus jalan tahun ini. Mungkin itu Bu. Ya, nanti kita share cara-caranya ya. Nanti di grup juga ya, Pak. Nanti saya ada materi mengenai gimana cara menurunkan HbA1c. Ya. Ada lagi Bapak, Ibu? Sehat semua ya. Alhamdulillah. Kan kita mengalami kan mereka yang kiranya menjadi orang Iya, betul Pak. Saya masih ada waktu ya Pak? agak bulan 20. Oh iya banyak ya. Kalau nggak ada gini, Bapak Ibu yang apa namanya, tadi kan ada tuh mengenai pola hidup sehat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau haji itu kan sering orang bilang di sana itu berapa batuk. Nah, Apa? semuanya berapa batuk kecuali kontak. Oh ya, ya betul. Seakan-akan kalau orang haji itu Wajib. pakai batuk. Nah itu gimana triknya supaya mencegah kita nggak batuk atau kenapa sih Pak? Kenapa? Ya, ya makasih. Bapak pernah, kan kita pasti pernah batuk ya Pak? Rasa batuk tuh gimana? Gatal kan di sini ya? Gatal di sini. Itu yang merespon batuk. Ada polutan, ada zat asing masuk ke saluran napas, respon tubuh adalah mengeluarkan zat asing, melawan zat asingnya. Zat asing yang masuk ke dalam tubuh, responnya pertama tubuh akan tujuan mengeluarkan adalah menghasilkan lendir biasanya. Supaya zat asing tadi nggak masuk lebih jauh lagi ke dalam saluran napas, apalagi masuk ke dalam paru-paru. Menghalangi zat asing masuk ke dalam paru-paru adalah dengan menstimulasi pernapasan yang paling terluar, saluran napas paling luar apa? Hidung, tenggorokan. Ya, hidung dan tenggorokan. Kita ini kan ada silia, bulu-bulu hidung nih. Ya. Kalau masuk ke dalam sini, ya, dia akan nempel. Zat asing tadi nempel ke dalam bulu-bulu hidung, kerongga hidung. Kemudian akan menghasilkan sekret cairan. Ya. Jadi dia mengeluarkan cairan untuk menselaputi tadi zat asing tadi supaya dia tetap di situ, nggak masuk lebih dalam lagi. Kalau dia tetap di situ, responnya apa Pak? Harus dikeluarkan kan? Akibatnya kita akan bersin. Masuk ke hidung, bersin. Keluar zat asingnya. Kemudian kalau ada lendir, kita akan keluar namanya cairan lendir ingus ya. Ya. Akibatnya flu. Masuklah itu zat itu ke dalam hidung, flu. Kalau masuknya lewat ke dalam lagi ke tenggorokan, nempel di tenggorokan, dia akan menghasilkan cairan sekret mukus. Sehingga dia nempel di sini, dia harus dikeluarkan juga Pak. Dengan respon apa Pak? Batuk. Respon tubuh akan batuk. Berusaha untuk mengeluarkan itu. Makanya kalau di sana, karena cuacanya kering, panas, kumannya gampang masuk. Karena kering cuacanya. Selaput ini juga dia bisa kering juga hidung. Ya. Tenggorokan juga bisa kering. Akibatnya akan lebih banyak batuknya dibandingin dahaknya. Karena kan terlampau kering. Nah, kalau misalnya dia masuk lagi ke dalam lagi, nah itu tadi, akhirnya tadi, lendir akan lebih berusaha untuk lebih banyak lagi. Untuk merangsang supaya tadi itu, karena di sana kan banyak pasir-pasir ya Pak. Pasir tuh banyak tuh, di udara angin pasir, kita pasti ngirup-ngirup itu. Supaya nggak masuk lagi ke dalam, respon tubuh adalah mengeluarkan itu. Mengeluarkan cairan lendir supaya nempel di dalam lendir, kemudian kita keluarkan. Gimana caranya supaya nggak batuk? Bapak Ibu pakai masker. Makanya di sana dikasih masker. Supaya memang
partikel-partikel tadi itu yang pasir yang debu-debu kecil-kecil, kemudian panas, itu nggak masuk ke dalam saluran napas. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan kalau kita rajin pakai masker, mungkin nggak batuk. Ada yang rajin ikutin, ada yang jarang batuk. Ya. Tapi kalau kita buka masker karena kan risih ya. Mau ibadah juga ada yang bilang kalau kita tawaf buka masker. Tuh, misalnya, tapi ada juga itu dibolehkan untuk pakai masker karena kan nggak menutup, bukan pakaian, hanya untuk pelindung. Nah, kemudian kalau cuacanya panas, maskernya disemprot pakai air, Pak. Makanya dikasih spray. Pada jamaah itu dikasih botol air spray untuk semprotkan ke dalam maskernya tadi. Maskernya disemprotkan. Makanya maskernya bagusnya bentuknya kain, bukan masker medis. Kalau masker medis kan kalau disemprotin nggak nyerap dia. Bahasanya juga sama. Masker kain, semprot itu di situ. Sehingga partikelnya nempel di situ, yang harus masuk saluran, kemudian yang udara panas nggak masuk ke dalam saluran napas. Ya. Itu wajib pakai masker meskipun kita sendiri kadang lalai untuk itu. Makanya banyak yang batuk. Kemudian yang kedua, faktor kelelahan. Kelelahan ini faktor utama paling sering. Respon tubuh karena lelah, daya tahan tubuh kita turun. Akibatnya gampang sakit, gampang. Kalau udah lelah, batuk-batuk pasti demam, Pak. Ya, pasti demam. Karena kumannya itu pasti lebet cepat dia. Timbul penyakit pneumonia lebih cepat kalau dengan kelelahan. Ya. Jadi kuman yang tadi kita udah nggak pakai masker, capek, kuman masuk ke saluran napas, langsung pneumonia timbul. Demam badannya. Tapi kalau kita rajin pakai masker, kita kecapean, mudah-mudahan hanya capek aja. Nggak sampai timbul penyakit infeksi saluran napas. Itu Pak, mungkin Pak. Ya. Dulu juga waktu kemarin saya juga pikir, saya rajin nih pakai masker, tapi kadang suka lalai juga lepas maskernya. Batuk-batuk juga. Ya. Tapi ada juga Pak yang jemaah nggak batuk-batuk, ada. Yang mungkin rajin pakai masker, daya tahan tubuhnya bagus. Ada. Karena nggak semua jemaah itu kadang dia berobat kan. Kadang yang batuk itu pasti berobat, datang ke klinik ataupun ke petugas kesehatannya. Tapi kalau dihitung-hitung hanya berapa persen yang berobat. Mungkin yang lain sehat semua, nggak ada batuk-batuknya. Ya itu ya Bu. Ada lagi Pak? Ya boleh. Bapak mau tanya apa aja seputar kesehatan haji, silakan, karena ini mumpung kita di sini Pak. Ya mumpung kita di sini, nanti kalau di Waalaikumsalam. Ya nanti dijelasin sama Pak Ustadz. Ya. Waalaikumsalam. Iya Pak. Masalah cuaca, kira-kira bisa tahu. Kedengarannya di Mesir itu musim dingin. Iya. Apa timnya gimana kalau musim dingin? Kalau musim panas kita nggak tahu semua. Itu musim dingin bagaimana? Kalau pencerahannya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya adalah fisik Pak. Mau dia musim panas, mau musim dingin, tapi kalau fisik kita sehat, fisik kita terjaga, mau musim apa aja, insya Allah kondisi badannya pasti insya Allah sehat semua, jalan ibadah. Kalau di musim dingin, ya musim dingin itu yang kita takutin adalah frostbite. Ya. Jadi kakinya itu beku. Ya. Saya nggak tahu Pak, ada salju waktu pas lagi musim dingin Pak. Oh ada salju di Arab, ada salju enggak ya? Di Arab nggak ada salju. Nah. Jadi frostbite, kedinginan kakinya. Waktu pembinaan kesehatan haji itu disampaikan kalau musim dingin hati-hati frostbite. Jadi kakinya itu melepuh tapi karena cuaca dingin.
bukan karena cuaca panas. Jadi mungkin pas musim dingin Bapak pakai kaos kaki. Karena yang diperhatikan biasanya kaki, apalagi yang punya penyakit gula. Ya, yang ekstremitas itu paling sering luka. Yang kalau udah luka susah sembuhnya kalau gula. Jadi diupayakan kalau memang masuk musim dingin Bapak pakai kaos kaki. Kalau mungkin punya jaket, bawa jaket, ya siap jaket gitu, untuk mengurangi cuaca dingin. Kalau di media sosial banjir ya Pak, dengar-dengar Jeddah banjir, ini sekarang udah mulai. Tapi upayanya bahwa kita harus jaga kesehatan dari sekarang aja. Jadi nggak ada perbedaan antara musim panas, musim dingin, karena kebanyakan kita ini penyebabnya adalah kelelahan fisik. Bukan karena perubahan cuaca, tapi kelelahan fisik. Karena ibadah tadi bukan hanya kita fokus ibadah, tapi gimana caranya kita fokus juga terhadap kesehatan. Karena kalau nggak sehat juga ibadahnya nggak lancar. Jadi dari saat ini coba diupayakan badan ini dilatih supaya sehat aja. Kalau kita bisa jalan aja Pak, itu tandanya bahwa kita sehat. Kita bisa jalan nih 20 menit, 10 menit, 20 menit, dadanya nggak debar-debar, oh ini berarti fisiknya masih sehat. Tapi kalau udah mulai jalan 10 menit, itu dilatih. Itu tandanya ada warning, tanda bahwa jantung ini kurang sehat. Jadi kalau misalnya kita jalan sebentar, ngos-ngosan berarti tanda jantung kurang sehat. Gimana caranya supaya misalnya untuk melatih itu, ya tetap latihan jalan, tapi diupaya kalau udah mulai debar-debar, nadi kita sudah mulai, itu kok cepet nih, udah istirahat. Nanti kapan bisa diulang lagi. Karena semuanya bisa dilatih. Apapun kalau misalnya kita kondisinya saat ini kurang sehat, kita berlatih untuk belajar untuk sehat. Karena yang kemarin-kemarin Pak, yang MCU-nya jelek-jelek, pas terakhir dia pulang ibadah haji, kita evaluasi, sehat-sehat semua Pak. Sehat-sehat semua. Jemaah haji yang, ada jemaah yang di SMS Cikiwul itu, saya bingung nih, ini gimana nanti di sana nih. Tapi saya tanya sama yang waktu pemeriksaan itu ada yang ketuanya itu, Pak ini gimana? Dia paling semangat dok, kita kalah semua. Nah, jadi nggak masuk di akal Pak. Ya, jadi pemikiran yang saya was-was sama jemaah ini, pas dia pulang haji, saya tanya sama yang barengannya, jemaah ini paling sehat di sana. Jadi apapun bisa terjadi Pak. Jadi insya Allah mudah-mudahan sih semuanya disehatkan. Jadi kita nggak perlu berpikir, oh ini saya kan punya penyakit ini dok, nanti gimana ya ini. Nggak perlu khawatir, semua udah Allah yang atur. Pak, ada lagi Bapak, Ibu? Waalaikumsalam. Iya. Iya, vitamin ya Bu. Iya. 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 Ibu pernah dengar vitamin P nggak Bu? Pikiran Bu. Pikiran kita sehat aja. Karena kalau pikiran kita udah jelek, udah sakit, ke badan semua sakit. Kadang ada, bukan jemaah, pasien ya. Kadang ada pasien yang dia sakitnya udah berat. Saya mah dibawa enjoy aja dong. Sehat Bu. Jadi nggak perlu vitamin-vitamin. Yang penting pikiran kita sehat.
pikiran kita nih sehat dalam artian kita nggak suka ngomongin orang, ya, nggak suka jelek-jelekin orang. Badan kita juga ibaratnya kayak kadang ada nih orang yang bawaannya pengennya sakit. Kenapa saya bilang bawaannya pengen sakit? Aduh, ngeluh sama suaminya nih. Badannya sakit nih. Sakit nih badan, besok sakit Bu. Yang tadinya sakitnya biasa, jadi sakit yang lain. Kenapa? Karena pikirannya, kelolanya bahwa sakit. Jangan dikelola pikiran itu sakit. Kelola pikirannya sehat. Karena kita kan harus sehat ya Pak. Jadi kalau misalnya ketemu hasil MCU-nya nih punya penyakit jantung. Nah ini karena faktor usia, udah pasti semuanya penyakit jantung. Saya sehat kok. Udah sehat Bu. Yang saya bilang tadi cerita, ada jemaah yang saya pikir ini gimana nih. Tapi dia semangat, sehat. Kalau secara ilmiah, kalau ibu tanya vitamin apa dok? Saya bingung, hampir semua vitamin kita perlu. Kita butuh vitamin. Tapi ada juga penelitian yang bilang vitamin D. Nah tadi saya bilang vitamin D dan vitamin E. Itu kan jarang kita konsumsi ya Pak. Yang kita sering dengar vitaminnya vitamin C, vitamin D ya. Sering, itu banyak Bu. Banyak, tapi vitamin D ini kurang. Kenapa? Karena sumbernya dari matahari kan. Ya. Pernah nggak kita jemur-jemuran Pak saat ini? Jarang orang jemur-jemuran. Di dalam rumah, mau belanja aja online Bu. Jarang keluar kena matahari. Ya. Mau ke kantor, naik kendaraan. Jarang kena matahari, jarang jalan. Jadi vitamin D yang diperlukan saat ini. Sama vitamin E. Ya. Jadi kalau Bapak mau konsumsi banyak sekarang vitamin D itu untuk penyakit-penyakit, hampir rata-rata semua penyakit sekarang pakai vitamin D. Degeneratif terutama pakai vitamin D. Untuk tulang pakai vitamin D, autoimun pakai vitamin D, penyakit jantung juga pakai vitamin D. Jadi rata-rata penyakit otak. Kemarin kita COVID pakai apa Pak? Vitamin D. Karena untuk memperkuat imunitas. Jadi perbanyak minum vitamin D dan vitamin E. Nggak usah besar-besar Bu. Kalau ada vitamin D itu biasanya sediaannya ada yang 400, ada yang 1000, ada yang 5000. Ya, kita pakai yang 1000 sekali sehari cukup. Kalau ada sediaan 400 juga boleh minum sediaan 400 vitamin D. Itu ya Bu. Tapi intinya adalah semuanya adalah pikirannya harus sehat. Pak, ini ada yang petugas kesehatan nggak Pak? Dokter, perawat, Ibu, dokter perawat Bu. Oh ya, nih jemaah ada yang perawat, alhamdulillah Pak. Ya, perawat ada perawat, alhamdulillah. Ada lagi Pak? Dokter. Oh. Karena kita butuh petugas kesehatan tuh butuh jemaah yang bisa bantu. Karena nanti di kloter itu Pak, dokternya cuma satu, perawatnya cuma satu. Dulu tahun sebelumnya perawatnya 2, dokternya 1. Ya, kalau tahun ini, tahun kemarin perawatnya 1, dokternya 1. Sebelumnya malah waktu saya itu awal-awal rencananya satu kloter cuma 1 petugas kesehatan. Entah itu dokter, entah itu perawat. Wah, bingung. Masya Allah. Yang perawatnya 2, dokternya 1 aja keteteran. Apalagi ini perawatnya atau dokter 1. Akhirnya ditambah terakhir. Ditambahin 1 lagi. Jadi perawat 1, dokter 1. Nah di jemaah as-sunnah, alhamdulillah ada perawat. Ya. Jadi nanti kalau ada jemaah yang memang sakit misalnya, di kamar, mudah-mudahan nanti perawatnya bisa bantu. Ya, bisa bantu, dokternya datang nih, infus, Bu, ada perawat nggak di sini? Ada. Kita tolong dilihatin infusnya ya. Ya. Karena banyak jemaah yang kelelahan, minta diinfus, dibantu infus supaya fisiknya baik ya. Kelelahan udah muntah-muntah,
udah perdarahan, kadang banyak yang muntah-muntah darah, ada sebagian kemarin yang muntah darah, badannya lemes, menggigil, kedinginan. Nah itu kita perlu masukin cairan, takutnya stroke. Nah itu kalau masukin cairan kan kita tinggal, yang ngawasin teman sekamarnya. Tapi kalau teman sekamarnya ada petugas kesehatan juga aman. Kita tangga depan kamarnya bisa bantu lihat-lihat. Oh ini tetesannya kurang, ya, bantu. Gitu. Ya Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam. Malam. Terima kasih Pak. Jadi kalau bisa intinya satu hari itu ada kegiatan fisik. Kegiatan fisik yang kita jalani. Kira-kira Bapak bisanya apa? Boleh silakan. Waktunya sama, mau pagi, mau siang, mau malam. Cuma kalau siang kan panas ya Pak, kalau lagi panas. Jadi pagi, kalau memang ada waktu pagi, pagi. Kalau memang nggak ada waktunya pagi karena kegiatan, bisa sore. Mau malam, boleh Pak. Boleh, silakan. Yang penting dalam satu hari, kalau bisa 20 menit untuk melatih otot-otot. Otot paha, ya, otot betis, itu dilatih. Supaya apa? Supaya kita terlatih. 20 menit aja Pak. Gak usah patokannya kilo. Kalau kilo itu kita jadi mikirnya, ini belum baru berapa kilo nih, udah ini. Cepet. Ya. Jadi kalau patokannya saya harus 3 kilo, jadi cepet waktunya. Jadi terlalu capek. Ya. Jadi 20 menit. Jalan santai boleh, mau lari setengah lari boleh, mau sambil lari-lari kecil boleh. 20 menit. Kenapa? Karena setelah 20 menit pasti jantung itu udah mulai kenceng. Ya. Nanti kalau kita bisa raba nih. Nah di kita sebelum olahraga berapa nih? Oh di bawah 100 misalnya 80. Kemudian kita aktivitas fisik. Sudah di atas 100 cukup. 120 udah berhenti. Ya. Nah di atas 120 berhenti. Jangan diteruskan. Ada yang bisa sampai 140 kalau memang ini boleh, tapi udah di atas 100 udahlah cukup. 120 udah cukup lagi. Hitungnya gimana Pak? Kan tadi diraba nih. 3 jari, ini jempol, kita pegang aja, ini keraban nadi. Nah, ini nadi kita nih standarnya 60 sampai 100 normalnya. Ya. Di atas 100 berarti jantung udah, pompanya udah kenceng, berdebar. Resiko kalau punya penyakit sumbatan, penyakit gangguan pembuluh darah di otak, kemudian jantung, itu kan beresiko kalau di atas 100. Jadi kalau misalnya sudah di atas 120, 140, udahlah berhenti. Gak usah terlalu dipaksakan. Jadi kalau hitung ini 80, kita hitungnya kalau menit detik itu kan 1, 2, 3, itu kan detik Pak. Berarti kalau kita hitung sampai 60 berarti itu 1 menit. Ya kan? 1, 2, 3. Kalau dalam hitungan 1 udah 2 kali detik, udah 2 kali denyut nadi, 1, oh ini udah 2 kali. 1, 2 kali. Berarti itu udah 120. Ya. 1 detik sudah 2 denyutan, berarti udah 120. Udah berhenti. Tapi kalau 1 masih, oh ini masih, ya boleh terus jalan lagi. Ya. Minimal 20 menit lah. Tapi kalau yang punya penyakit jantung, penyakit berat, paru-paru, 15 menit, 10 menit, nanti diulang-ulang. Jangan terlalu dipaksakan. Itu Pak. Ya Pak. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan. Ya, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang.
Alergi ya? Alergi, ada riwayat alergi. Takutnya kambuh alerginya. Jadi alergi itu kan respon tubuh terhadap alergen. Alergen itu berarti ada zat asing masuk ke dalam tubuh, tubuh merespon dengan keluarnya gejala alergi. Kalau orang penderita yang punya riwayat alergi, biasanya dia tahu nih, saya alergi obat, misalnya. Berarti dia tahu obat-obatan apa yang bikin alergi. Saya alergi makanan, berarti ada makanan yang dia tahu kalau dimakan timbul alerginya. Saya alergi cuaca, panas, ada yang alergi cuaca dingin. Saya alergi sama kosmetik misalnya, bedak, atau misalnya masker, bisa juga ada alergi pakai masker merah, ada alergi. Jadi alergi itu berarti ada faktor dari luar yang merangsang tubuh kita untuk mengeluarkan zat alergen, zat alergi. Nah, kita upayakan harus kenali dulu zat alergi apa dulu nih. Kalau alerginya karena makanan, Bapak Ibu nanti terima makanan itu dalam bentuk sudah paket pagi, siang, sore. Ada komposisinya misalnya. Ini makanannya mengandung alergen, ada tulisannya, mengandung alergen ayam. Kandungannya ayam. Jadi kalau yang ada alergi, tolong dibaca itu isinya. Ya, makanannya apa? Ikan. Ada yang disuir-suir, kita nggak tahu ini ikan apa ayam. Ya, teman sekamar cobain dulu, ini ikan apa ayam. Oh, ikan. Oh, saya alergi ikan. Udah, jangan dimakan, ganti yang lain. Kemudian jangan lupa yang alergi obat-obatan, tolong dicatat obat-obatan apa saja yang bikin alergi. Ya. Karena di sistem kesehatan haji, siswa Hadkes, itu juga harus tercatat obat apa yang bikin alergi. Karena nanti sewaktu-waktu kita jatuh sakit, dokter yang mau memberikan obat, dia akan melihat tadi catatan-catatan medis Bapak Ibu. Ibu punya alergi apa, sakit apa, dia akan lihat itu. Sudah melalui sistem aplik. Dilihat, oh Bapak Ibu sakitnya ini, alergi obat ini, jadi kita nggak bisa kasih obat ini. Kan kita nggak tahu, sewaktu-waktu tiba-tiba pingsan, nggak ada yang mau ditanya Bapak Ibu sakit apa, tiba-tiba obat masuk, kambuh alergi memperberat riwayat penyakitnya. Jadi alergi ini bisa direspon dengan vitamin-vitamin. Vitamin D salah satunya. Ya. Vitamin D sebenarnya banyak manfaatnya ini vitamin D. Jadi Bapak Ibu mungkin yang punya alergi bisa konsumsi vitamin D. Intinya adalah tolong pahami tubuh. Tubuh kita nih siapa nih? Kalau misalnya saya gampang sakit ini, saya alergi sama makanan ini, obat ini, sehingga kita lebih kenal terhadap tubuh. Paling itu Pak intinya. Ada lagi? Cukup ya? Ya Pak. Ini terkait dengan misalnya panas. Iya. Matahari misalnya yang tidak ada manusia. Iya. Pengalaman kadang pada pakai sunblock atau itu gimana? Kaitan sama apa Pak? Untuk perlindungan kulit. Oh, dengan kulit. Ya. Terkait dengan matahari. Boleh Pak, mau pakai sunblock boleh, cuman saya nggak apa ya, nggak rekomendasi pakai itu, nanti kan saya nggak tahu bahan-bahannya itu, kita kan mau ibadah ya, takutnya ada bahan alkoholnya, ada bahan apanya untuk ibadah, jadi pas sudah habis berwudu kemudian kita pakai itu, takutnya nanti batal wudunya. Sebaiknya kalau ini pakai air aja, kan kita bawa spray nih, semprotan. Kalau misalnya cuacanya panas, semprot-semprotkan ke muka, ke badan, semprotkan. Di sana pun askar itu nyemprot-nyemprotin kita, Bu. Semprot-semprotin. Di haram itu juga kipas-kipas angin itu air keluarnya. Ya, air. Jadi kita disemprotin. Air zam-zam masukin ke dalam botol semprotan, disemprotin ke badan. Dibasahin
Nggak apa-apa nanti kalau misalnya memang cuacanya panas, kita keluar kering. Langsung kering. Masker disemprotin nggak lama, berapa menit, itu langsung kering itu maskernya. Jadi spray itu dibawa, disemprotkan ke muka, ke badan. Nggak usah pakai, ini Pak, kalau saran saya nggak usah pakai itu ya. Kita nggak tahu itu haram. Jadi lebih baik pakai cairan aja biasa, itu lebih aman lah istilahnya. Ya, jelas ya Pak, mungkin ya. Ya Pak, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ya, ya, makasih Bapak. Bisa Pak jawabannya. Bisa, sepeda statis. Ya. Jadi sepeda statis itu kan melatih otot-otot ya. Otot kaki, otot paha, itu dilatih. Karena otot besar kita di bokong sama di paha. Ya, diperbesar massa ototnya dengan latihan aerobik ya. Jadi dengan sepeda statis boleh, Bapak, silakan. Cuman hati-hati karena sepeda statis itu banyak menggerakkan sendi lutut terutama. Kalau memang ada riwayat penyakit radang sendi di lutut, kalau kita terlalu berlebihan kadang bengkak di lututnya. Jadi dilatih aja supaya jangan terlalu berlebihan. Karena kalau sepeda statis kan ada ukurannya tuh. Semakin berat, nanti kita kayunya semakin berat, mau nggak mau kan sendi lutut akan semakin neken gitu. Semakin meradang nanti takutnya. Bukan hanya dilatih ototnya, tapi lutut juga nanti terlalu bebannya terlalu tinggi. Jadi diatur aja sepedanya jangan terlalu berat. Ya, diatur jangan terlalu berat untuk supaya kita melatih otot-otot. Jangan sedih ya, jangan dibebani terlalu berat. Memang bagusnya sih jalan. Bagusnya jalan, kenapa? Karena kan kalau kita jalan nggak terlalu berat ya Pak. Iya. Karena di sana pun kita banyak jalan Pak. Jalan mulu. Saya yang alhamdulillah sehat di sana 2 kali Pak mimisan. Waktu di Mina ya, Nepal Jumroh. Jadi hari pertama itu sampai jam 11, karena saking capeknya dari habis maghrib itu kita udah siap-siapin semua jemaah. Kita pisah-pisahkan yang murur, yang ini kita pisahkan. Ada juga jemaah yang murur yang sakit, kita pantau, pasang infus, evaluasi. Dari pagi kita coba untuk upayakan sehabis maghrib semua pindah masuk bis ganti-gantian jalur sampai tengah malam. Banyak ya jemaah juga yang ngedrop, yang usia lansia itu karena nunggu ngantrinya panjang sampai dari habis maghrib sudah mulai turun, baru dapat bis jam 10, jam 11, nunggu ngantri di luar pinggiran pagar. Itu banyak jemaah juga marah-marah ya, karena mereka kan sakit kondisinya. Kemudian jam 11 dari persiapan itu jam 11 baru sampai tenda Mina, istirahat sebentar, kita harus lempar jumroh. Pulang dari lempar jumroh muntah-muntah Pak, keluar air semua karena saya banyakin minum karena udah nggak nafsu lagi makan. Mau makan itu udah nggak nafsu lagi karena saking capeknya makan udah nggak nafsu lagi. Jadi saya upayakan banyak minum supaya nggak kekurangan. Habis selesai lempar jumroh mau ini karena panas cuaca juga, keluar muntahan semua. Kita pakai masker banyak banget muntahannya. Hari pertama muntah-muntah, tapi kita upayakan pikiran harus sehat gitu aja. Sehat. Hari kedua jalan lagi, lempar jumroh lagi, darah keluar dari hidung banyak. Nggak boleh berhenti Pak. Ingat,
Di Mina, di terowongan Mina, masuk terowongan kita berhenti sebentar, itu askar suruh jalan. Ya haji jalan, suruh jalan. Kita kadang duduk sebentar, sakit ini, dimarahin sama askar, suruh jalan. Nanti mungkin masih bisa berhentinya kalau askar nggak kelihatan ada askar, baru kita bisa berhenti itu. Ada tempat minum, baru nanti minum di situ sambil duduk-duduk berhenti. Tapi di terowongan nggak boleh berhenti. Terowongan Mina tuh. Terus jalan. Jadi kita upayakan harus latihan jalan. Jadi Bapak Ibu dari sekarang coba latihan jalan. Karena apa? Karena fisik itu dilatih buat jalan. Karena kita kan biasanya pakai kendaraan. Selalu pakai kendaraan. Jarang yang mau jalan itu. Kadang kalau kita ngelihat orang jalan di pinggir jalan tuh aneh kan. Oh ini aneh. Tapi di sana wajib jalan. Dari Haram ke hotel waktu itu, Pak, itu 20 menit. Pakai bis salawat. Tapi kalau jalan sama, 20 menit juga. Karena kalau bis salawat muter, Pak. Muter gitu. Kalau jalan tinggal lurus kiri Masjidil Haram. 20 menit. Bisa lihat-lihat kanan kiri jualan orang dagang. Jadi lebih enak jalan. Ya. Mungkin itu. Mungkin cukup ya, Pak ya. Mungkin itu kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan, bisa ke grup Asuna, nanti Asuna bisa sampaikan ke saya nanti untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau memang nanti apa yang tadi saya sampaikan itu ada kekurangan, ada kesalahan, karena semua yang benar itu milik Allah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.